Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang berbahagia, di hadapan kita ada sebuah kitab yang berjudul Safinatun Najah. Ini adalah sebuah kitab fikih yang berhaluan mazhab Syafi'i. Ini adalah salah satu kitab yang bisa dijadikan rujukan bagi seorang yang ingin belajar fikih dari tahapan yang paling dasar, karena fikih begitu penting untuk seseorang yang ingin mengetahui tata aturan ibadah yang sempurna, yang sesuai dengan patokan agama itu seperti apa. Maka Safinatun Najah adalah salah satu kitab tersebut. Kitab Safinatun Najah adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di desa Ziabuh, sebuah desa di kawasan Hadramaut, Yaman. Beliau terkenal dengan kealiman, kesolehan, kewaraan. Beliau adalah seorang mujtahid, seorang faqih, seorang wara, seorang siasi atau ahli politik, bahkan beliau pada masa itu adalah seorang qadhi. Kalau kita artikan kitab Safinatun Najah, Safinah artinya kapal, Najah artinya keselamatan, maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Safinatun Najah bisa bermanfaat seperti bermanfaatnya sebuah kapal yang bisa menyelamatkan kita dari tenggelamnya, dari sifat kebodohan menuju sifat penuh ilmu yang mana tujuannya agar bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa sekarang ini kecenderungan seorang untuk belajar fikih itu tentunya agak berkurang. Padahal fikih itu begitu penting karena menunjang, karena bisa memberikan pedoman aturan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk aturan ibadah itu dapat kita temukan salah satunya adalah dalam kitab fikih Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah adalah sebuah kitab yang begitu populer. Saking populernya, kitab ini memiliki banyak syarah yang kami temukan, hampir ada 9 syarah yang menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah, mulai dari Kasyifatus Saja, ada Inaratud Duja, ada Ghayatul Muna, dan yang lainnya. Tentunya ini menarik karena kitab Safinatun Najah adalah kitab fikih yang bisa memberikan ilmu terkait dengan pengetahuan fikih dari dasar bagi orang yang memang pertama kali ingin mempelajari ilmu fikih. Isi daripada kitab Safinatun Najah adalah yang pertama tentang tauhid, yang kedua adalah terkait dengan fikih. Baik, kita langsung saja masuk ke mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan kepada Allah, nasta'inu, kita memohon pertolongan, ala umurid dunya wad dini, atas urusan-urusan dunia dan agama. Wasalla, dan mudah-mudahan memberikan rahmat Allahu Allah ala Sayyidina, kepada Tuhan kita semua, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, ajma'ina, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya sedikit pun, wala quwata, dan tidak ada kekuatan sedikit pun, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-Aliyyi, yang maha luhur, al-azimi, yang maha agung. Para pemirsa, para hadirin, kitab Safinatun Najah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Menurut penjelasannya, ibtada'a,
memulai al-musannifu pengarang kitabahu terhadap kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Li amrayni karena dua hal, dua perkara. Al-amrul awalu perkara yang pertama iktidaan karena mengikuti bil kitabil azizi terhadap Al-Quran. Bahwa maka di Al-Quran fi jami'i tanazzulatihi dalam keseluruhan turunnya Al-Quran mabdu'un diawali Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fatanazzulul awalu maka turunnya yang pertama lamma anzalahu ta'ala ketika Allah menurunkan Al-Quran min baitul izzati dari baitul izzah ila lauhil mahfud ke lauhil mahfud jumlatan wahidatan secara sekaligus mubtadaan yang diawali di dalamnya bil fatihati dengan surat al-fatihah wallati awwaluha dan yang pertama dari surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa mukhtataman dan diakhiri bin nasi dengan surat An-Nas. Wasani dan yang kedua tanazzuluhu turunnya Al-Quran minal lauhil mahfudz ilal lauhil mahfudz ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman secara berangsur-angsur ay mufarraqan yaitu terpisah hasbal hawadisi sesuai dengan kejadian fa innahu maka sesungguhnya selalu diturunkan ayat alaihi kepada Nabi wa kana awwalu ma dan ayat yang pertama tunzalu yang diturunkan ya ayat minhu dari Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alasan musannif ataupun pengarang mengawali kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim li amrayni karena ada dua alasan. Yang pertama, beliau mengawali karena iqtidaan, mengikuti atau ittiba terhadap Al-Quran. Al-Quran diturunkan dua kali. Yang pertama, dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfudz secara sekaligus. Itu pun mubtada'an fihi bil Fatihah wallati awaluha bi Bismillahirrahmanirrahim. Yang tetap Al-Quran tersebut diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika Al-Quran turun yang kedua kali dari Lauhil Mahfudz kepada qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu diturunkan secara berangsur-angsur maka tetap ayatnya diawali dengan kalimat Bismi rabbikal ladzi khalaq dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua alasan, diulangi lagi. Musannif ataupun pengarang mengawali karangannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz karena mengikuti Al-Quran. Baik itu diturunkan dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfudz ataupun dari Lauhil Mahfudz ke qalbu Rasulullah, tetap semuanya Al-Quran diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan alasan yang kedua? Al-amrus tsani, perkara yang kedua. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu umri'in zibalin setiap perkara, setiap urusan zibalin yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kebaikan, la yubda'u yang tidak diawali, fihi di dalam urusan tersebut, bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta' maka dia terputus. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain, bahwa abtar maka dia terputus.
Wa fi ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, fa huwa ajzam, maka dia berpenyakit kusta. Wal makna, dan maknanya annahu, bahwasanya si Amru, perkara tersebut maqtu'ul barakati, terputus kebarokahannya, wa mamhuquha, dan terpupusnya, ay qalilun naf'i, sedikit kemanfaatannya. Jadi alasan kedua, musannif ataupun pengarang mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah karena ada sabda Rasul yang menyebutkan setiap urusan, setiap perkara yang baik, jika tidak diawali dengan Bismillah, maka akan hilang, akan terputus kebarokahannya, akan sedikit kemanfaatannya. Dalam hadis ada kata zibalin. Apa arti kata zibalin? Kita baca lagi. Wa makna zibalin, dan makna zibalin ay sahibu halin, yaitu keadaan. Pemilik keadaan, yuhtammu, yang dianggap penting, bihi, dengannya, syar'an, secara syara. Jadi arti zibalin adalah suatu urusan, suatu perkara, suatu aktivitas yang memang memiliki kebaikan, kemuliaan menurut pandangan syara, maka tidak boleh tidak jika ingin memiliki keberkahan yang sempurna diawali dengan membaca bismillah. Bagaimana kalau untuk urusan yang hina ataupun tercela ataupun terkait dengan hal-hal yang kotor? Wadzalika bi alla yakuna min safasifil umuri. Wadzalika, dan itu, bi alla yakuna, dengan hendaknya tidak ada pengucapan bismillah, min safasifil umuri, dari hal-hal yang hina. Seperti apa? Kal imtikhoti, seperti mengeluarkan ingus. Jadi kalau mengeluarkan ingus, karena ingus itu termasuk barang yang jijik atau kotor, maka tidak dianjurkan untuk membaca bismillah. Apalagi wakan zibli, dan menyapu kotoran. Karena kotoran sudah jelas ya, maka tidak dianjurkan pula untuk mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa nahwihi, dan contoh yang lain. Kemudian seperti apa? Walaisa zikron mahdon, dan janganlah mengucapkan bismillah zikron mahdon, untuk zikir mahdon yang memang benar-benar murni. Seperti apa? Kalhamdi, seperti membaca alhamdulillah, wa takbiri, dan Allahu akbar, wa du'ai, dan berdoa. Jadi kalau seseorang mau zikir, yang zikirnya sifatnya mahdon, artinya benar-benar murni, biasa digunakan untuk zikir, maka tidak dianjurkan pula untuk membaca bismillah. Seperti misalkan kita membaca tasbih, subhanallah, atau tahmid, alhamdulillah, atau takbir, Allahu akbar. Tidak dianjurkan diawali dengan membaca bismillah. Wa doa, dan termasuk berdoa. Kenapa? Karena ada kalimat yang pantas ketika seseorang untuk mengucapkan kalimat ketika ia akan berdoa. Ini bahasanya hanya sekedar tidak dianjurkan saja. Kemudian posisi baca basmalah itu seperti apa lagi? Wala ja'ala syari'u, dan tidak menjadikan syari'u, agama, lahu baginya, mubda'an, yang diawali, ghairul basmalah, selain basmalah. Seperti apa? Kasolati, seperti solat. Fa innaha, maka sesungguhnya solat, tubda'u, diawali bitakbiri, dengan takbiratul ihram. Bismillah tidak dianjurkan untuk dijadikan sebagai pembuka ibadah yang memang tidak dijadikan basmalah sebagai pembukanya. Seperti apa? Salat. Kenapa? Karena salat itu diawali dengan takbiratul ihram.
wa du'ai dan juga berdoa. Fa innahu maka sesungguhnya yubda'u diawali doa bilhamdilillah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi anjurannya ketika seorang mau membaca doa itu dengan membaca kalimat alhamdulillah, bukan bismillah. Ini anjurannya saja, bukan berarti terlarang, tidak, tapi anjurannya. Wa'lam dan ketahuilah annahu bahwasanya la tu'aridu tidak ada pertentangan baina hadisil basmalah antara hadis bismillah wal hamdalah dan hamdalah kama sayati sebagaimana yang akan berikut. Jadi nanti ada sedikit pertentangan secara zahir antara hadis basmalah dengan hadis hamdalah yang mana dua-duanya mengatakan bahwa setiap perkara itu harus diawali dengan basmalah, tapi di hadis lain mengatakan harus diawali dengan hamdalah. Nanti pada sesi berikutnya kita akan bahas eh, penjelasannya seperti apa. Baik, jadi kalau kita simpulkan, alasan musannif, pengarang kitab Sapina, Syekh Salim, mengawali kitabnya dengan bismillah, itu ada dua. Yang pertama, untuk mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran ketika diturunkan secara langsung ataupun bertahap, maka Al-Quran tetap diawali dengan bismillah. Yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan. Jadi kalau kita memang ingin menginginkan keberkahan, mendapatkan keberkahan secara sempurna, maka awalilah setiap kegiatan yang baik, yang mulia, itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.